Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam motivasi iman pada hari ini. Baik, kita akan masuk di dalam satu hal di mana Tuhan sudah memberikan kepada saya satu perkataan yang indah, yaitu tentang berdiam dirilah. Kita buka di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini sebenarnya pemerintah sudah mengatakan untuk kita bisa tinggal di rumah. Satu hal yang indah ketika kita menyikapi segala sesuatu dengan positif, maka inilah saatnya untuk kita bisa berdiam diri di hadapannya. Seperti ditulis di dalam kitab Habakuk, berdiam dirilah di hadapannya. Satu hal yang bisa kita kerjakan. Kadang kita bingung di rumah mau ngapa, ya, bahkan tidur terus juga capek, mau melakukan aktivitas apa takut. Nah, saatnya kita diberi waktu oleh Tuhan untuk berdiam diri di hadapannya. Mengapa kita harus berdiam diri? Apa hal yang bisa kita ambil ketika kita berdiam diri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita berdiam diri, hal yang pertama adalah waktu yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri. Bukan untuk melihat orang lain, apa ya yang dilakukan ini, apa ya yang dilakukan ini, atau mencari-cari sesuatu. Tidak. Tetapi ketika kita berdiam diri adalah saat yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri. Apa yang perlu kita perbaiki di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita kurangi, introspeksi. Selama ini apa yang aku kerjakan, mana yang tidak perlu saya lanjutkan, mana yang perlu saya lanjutkan. Jadi yang pertama, waktu yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita berdiam diri adalah tempat di mana kita belajar untuk bersabar. Ya, mungkin hari-hari kita hanya bertemu dengan saudara kita atau dengan anak kita hanya beberapa jam karena mereka sekolah, ada kegiatan ini, kegiatan itu. Tetapi sekarang mau tidak mau, dari pagi sampai malam, esoknya juga demikian. Kita bertemu terus dengan anak-anak kita. Nah, banyak hal yang mungkin akan terjadi bentrokan-bentrokan. Yang tadinya kita mungkin pagi sudah tidak ada orang, kita santai. Tapi sekarang ada anak yang mungkin buat bising, buat sesuatu yang membuat kita emosi dan sebagainya. Itu tempat untuk kita belajar bersabar. Untuk bisa menahan diri. Bagaimana kita karena ini tidak satu hari dua hari Bapak Ibu Saudara. Kita akan melakukan hal ini di dalam berdiam di rumah. Itu bisa berminggu-minggu nantinya. Nah, kalau kita tidak belajar untuk bersabar, mungkin kita tidak akan kena penyakit yang sekarang ditakutkan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa kena penyakit lain. Darah tinggi kita naik karena kita tidak mau bersabar. Karena itu ketika kita berdiam diri, hendaklah kita ini belajar untuk bersabar. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdiam diri, hal yang harus kita kerjakan adalah tempat kita untuk berdoa syafaat. Mungkin selama ini di dalam waktu kita berdoa, tiap kita mau tidur, bangun tidur, atau bikin doa siang atau doa apa sore atau apa, mungkin kita ini jarang berdoa syafaat karena waktu yang terbatas. Ya, saya maklumi, karena mungkin kita bekerja, ada banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Tetapi saatnya kita ini ada di rumah, banyak hari-hari kita di rumah, kita hendaklah menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa syafaat. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, kita berdoa untuk pemimpin kita. Banyak hal yang bisa kita doakan, banyak waktu yang kita bisa pakai. Dan yang keempat, di dalam kita berdiam diri, kita belajar untuk tunduk, untuk taat. Berapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan satu firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, ini saatnya kita untuk belajar untuk taat.
Apakah kita benar-benar taat ataukah kita ini ya hanya pura-pura taat. Tapi ketika kita berdiam diri, hendaklah kita belajar untuk taat. Apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan perintah, lakukan dengan tepat apa yang diperintahkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita berdiam diri, kita tahu Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Saatnya Tuhan berbicara, saatnya Tuhan bertindak untuk kita. Bukan kita yang bertindak, tapi Tuhan yang bertindak. Kadang secara manusia apa mungkin, secara akal tidak akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdiam diri, ketika kita menyerahkan, dulu mungkin kita saat berserah itu tidak 100%, tapi saatnya saat ini saat betul-betul berserah Tuhan apapun yang terjadi, berserah, maka disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai ayat penutup kita siang hari ini, Keluaran 14 ayat 14, satu ayat yang indah, yang adalah satu ayat yang membuat saya begitu kuat luar biasa. Dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja artinya apa? Berdiam diri di hadapannya. Tidak melakukan aktivitas apapun selain di hadapan Tuhan. Sujud, tunduk, berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu. Siapa kamu? Kita semua orang percaya yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu pegang firman Tuhan ini. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Selamat berdiam diri Bapak Ibu Saudara di hadapannya. Dan Tuhan saat ini akan bertindak berperang untuk kita. Amin. Tuhan memberkati.